Halo keluarga Jakarta, kita bertemu lagi dalam program kesayangan keluarga Jakarta, yaitu podcast Keluarga Jakarta. Senang sekali pada episode kali ini, saya Putri Sari Rahmatini akan menemani keluarga Jakarta. Apakah keluarga Jakarta tahu atau pernah mendengar mengenai sekolah lansia? Nah, jadi di DKI Jakarta ini ada yang namanya sekolah lansia. Sekolah lansia adalah tempat di mana para lansia dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan sosial lainnya. Di Jakarta, institusi-institusi semacam ini menawarkan lebih dari sekedar pembelajaran, tetapi juga menjadi wadah bagi mereka untuk tetap aktif, terlibat, dan relevan dalam masyarakat. Nah, telah hadir bersama saya narasumber pada hari ini. Beliau adalah seorang Kepala Sekolah Lansia Fatmawati, Bapak Ius Rusamsi. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Keluarga Jakarta hari ini ya Pak. Iya. Mari kita mulai pembahasan kita hari ini. Iya. Jadi sebenarnya apa sih Pak sekolah lansia itu? Iya. Dan untuk apa sekolah lansia itu ada Pak? Baik. Jadi yang jelas di sini sekolah lansia adalah merupakan pendidikan non formal yang mengupayakan memberikan suatu informasi pelatihan dan permainan edukatif tentang kesehatan, sosial budaya, keagamaan, sehingga lansia dapat hidup bahagia dan sejahtera. Oke, jadi bagaimana Pak latar belakang dari adanya sekolah lansia tersebut Pak? Latar belakangnya di sini dilihat dari makin bertambahnya jumlah penduduk. Kalau tidak salah diprediksi tahun 2045 itu jumlah penduduk Indonesia sampai mencapai 1/5 dari jumlah penduduk. Nah, untuk itu, karena saking banyaknya, pemerintah menyelenggarakan sekolah lansia ini agar mereka siap dengan keterampilannya, dengan pengetahuan barunya, supaya mereka juga hidup sebagai lansia yang smart. Artinya smart itu adalah sehat, aktif, produktif, dan bermanfaat. Oh, baik. Iya. Berarti yang bisa menjadi siswa di sekolah lansia ini siapa saja nih Pak? Jadi di sana ada lansia yang minimal harus berusia 60 tahun. Oke. Yang pertama. Dan yang kedua namanya pralansia. Bisa juga ikut. Dia usianya 45 sampai 59 tahun. Bisa bergabung juga nih Bisa Pak, bergabung, di sekolah lansia. ya. Karena supaya ada kaderisasi. Oke. Iya. Jadi mengapa mereka mau bersekolah sih Pak di sekolah lansia gitu? Jadi gimana tuh cara ngajak para lansia ini untuk mau bergabung Pak di sekolah lansia? Jadi kami kan kebetulan kan banyak komunitas lansia. Contohnya di BKL, Bina Keluarga Lansia, di kelurahan juga ada PKK, ada grup-grup senam dan sebagainya. Itu kita tawarkan, mau nggak Anda sekolah lansia? Apa sih sekolah lansia? Nah, di situ kami sosialisasi dulu tentunya, sambil kita peragakan dengan katakanlah, ini loh, sekolah lansia itu tidak belajar kayak sekolah formal. Yeah. Ini pokoknya pembelajaran itu enjoyable learning. Jadi senang untuk kebahagiaan mereka gitu. Dan rasanya mereka setelah ikut ya senang sekali mereka. Berarti sekolah lansia itu pasti nggak sama ya Pak sama sekolah umumnya ya Pak? Iya, karena non formal kan ya, ini kan non formal ya. Jadi nggak mungkin belajar matematika ya Pak? Tidak. Oke. Jadi apa sih Pak yang dipelajarin di sekolah lansia itu? Kurikulumnya kayak gimana? Jadi yang jelas di sini yang dipelajari itu adalah pertama bagaimana proses menua, itu mereka harus tahu. Yang kedua berbagai gangguan penyakit. Dengan lansia itu pada umumnya kan sudah mulai ada penyakit, ya. Terus yang ketiga, bagaimana bisa merawat diri. Terus yang keempat, upaya memperoleh pelayanan kesehatan. Kalau kita sebutkan ada 20 macam. Ada 20 macam. Iya, mau diteruskan? Lanjut Pak. Lanjut ya. Iya. Yang berikutnya adalah ekonomi produktif, kewirausahaan atau bisnis apapun kita ajarkan di sana. Karena di sana ada namanya vokasional. Mereka itu harus dapat berusaha ya supaya bisa produktif. Terus berbagai isu terkait kearifan lokal juga kita pelajari. Terus adaptasi kebiasaan baru.
yang dulu waktu dia muda kan beda dengan sekarang kan. Nah, kita harus terapkan pada beliau. Terus berikutnya teknologi informasi. Contohnya main HP. Kalau dia nggak ngerti kan bagaimana cara ngirimnya, bagaimana cara mengoperasikannya, kita ajarkan di situ cara menggunakan teknologi yang terbaru. Terus begitu selanjutnya adalah komunikasi efektif. Jadi kita ajarkan bagaimana komunikasi supaya efektif dan gizi seimbang. Kita ajarkan juga karena tidak boleh asal makan aja lansia itu kan, harus ada pantangannya. Terus berikutnya mencegah kepikunan. Bagaimana supaya bisa mencegah kepikunan? Ya kita harus banyak membaca, banyak belajar supaya ini terlatih psikisnya gitu. Terus kemudian spiritualitasnya juga kita ajarkan, baik kejiwaannya supaya apa? Mereka betul-betul nanti menjadi hamba yang husnul khotimah. Terus berikutnya adalah pengembangan hobi dan minat bakatnya. Kita kembangkan. Dia hobinya apa? Nyanyi, ya kita ajarkan nyanyi. Dia hobinya memasak, kita ajarkan memasak. Dia hobinya berkebun, kita ajarkan berkebun gitu. Senang sekali mereka tentunya sesuai dengan hobinya tentunya. Dan yang lebih penting lagi pencegahan jatuh. Karena lansia itu pada umumnya sering jatuh kan. Nah, itu kita kasih pengetahuannya bagaimana supaya dia terhindar dari jatuh. Itu ada tuh Pak. Ada. Terus berikutnya bercocok tanam atau mengelola lingkungan yang tadi saya sebutkan, bisa berkebun, bisa bercocok tanam, dan pengetahuan tentang COVID yang kemarin itu kita ajarkan. Ya, di sana penerapannya adaptasi kebiasaan baru. Contohnya apa? Kan harus pakai masker, iya toh? Harus cuci tangan dulu, iya toh? Nah itu kita terapkan di sana, kita ajarkan, dan lain-lain selanjutnya masih banyak lagi. Itu saya hanya ambil hanya 19 macam. Berarti termasuk detail pelajaran Iya, detail sekali. Ya, Pak, dan benar-benar sangat. Ini diambil dari 7 dimensi. Iya. Dari 7 dimensi. Iya, ini semuanya dari 7 dimensi. Oh, apa tuh Pak 7 dimensi? Dimensi itu 7 dimensi di sini ada spiritual, terus emosional, intelektual, vokasional, fisik, dan lingkungan. Nah. Jadi materi-materi yang tadi berdasarkan 7 dimensi lansia itu ya Pak ya? Semuanya terkait sama itu kan diuraikan tadi tuh. Sampai ada banyak sekali mata pelajaran. Baik Pak. Berarti materi-materi itu siapa Pak yang memberikannya Pak? Siapa yang menjadi guru sih Pak di sekolah lansia? Jadi kami kan kebetulan mantan guru dulunya. Saya latar belakangnya guru. Ya. Nah kami kan punya link banyak teman-teman guru yang punya kompetensi dengan bidangnya yang tadi itu saya ajak. Mereka ada dari perguruan tinggi seperti Riarsi, UPN, Gunadarma, terus UI, bahkan terakhir ini kami juga kerjasama. Mereka sangat senang sekali dengan bisa bergabung dengan kami. Sangat senang. Menarik soalnya Pak ya. Iya. Oke, untuk Sekolah Lansia Fatmawati sendiri nih Pak, sudah berapa lama berdiri Pak Sekolah Lansia Fatmawati? Jadi berdirinya tuh tepatnya tanggal 1 November tahun 2022. 1 November 2022. Sekitar 16 bulan lah. Oke. Yes. Kami sudah 2 kali mau wisuda. Oh, baik. Karena ada wisudanya itu. Ada wisudanya. Jadi nanti kita ngomong wisudanya di terakhir Pak. Berapa jumlah siswanya Pak sekarang Pak di Sekolah Lansia Fatmawati? Jadi sekarang itu yang S1 kemarin kan naik S2 tuh. Iya kan? Iya. 39. Iya, terus yang dari S2-nya naik S3 itu 42. 39. Berarti saat ini beda berarti ya Pak ya? Beda kelas itu ya? Beda kelas. Jadi S1 itu standar 1, itu lama studinya tuh 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan katakanlah dia lulus dengan penilaian atau asesmen kehadirannya bagaimana? Minimal 80%. Harus hadirnya. Nggak boleh dia banyak izin atau banyak pokoknya nggak masuk gitu. Jadi minimal 80%. Yang kedua, keaktifan. Aktif nggak dia? Terus yang ketiga, penyerapan mata pelajarannya tuh terserap nggak sama beliau itu? Paham nggak yang kita berikan itu? Berarti akan ada ujian ya Pak? Itu asesmen itu. Sebelum diwisuda kan harus lulus dulu.
dengan asesmen. Bisa melalui katakanlah tertulis, bisa melalui observasi, bisa melalui wawancara gitu. Nah, kalau lulus itu juga ada predikatnya. Ada lulus cum laude, ada sedang, ada kurang. Ada peringkatnya, tidak semuanya sama. Tapi pada akhirnya semuanya saya luluskan. Karena secara moral kan betapa sedih dan sakitnya kalau nggak lulus. Akhirnya kami luluskan. Baik Pak, penasaran nih Pak. Ada kalau siswa yang paling tertua di sekolah lansia umur berapa tuh Pak? Jadi yang jelas di sana itu mayoritas tuh 70 tahunan kebanyakan. Jadi di sana yang tertua itu malah ada yang 83. Masih aktif. Iya. Bahkan kemarin Nyonya Saparina Sadli. Ya. Kenal nggak? Nggak kenal ya. Iya. Itu umurnya 97. 97 iya. tahun. Bahkan saya angkat menjadi pembina saya. Itu profesor doktor dari UI itu. Wah. Itu psikolog dia. Profesor doktor. Nah, dia senang sekali tuh melihat kegiatan kita. Iya. Jadi ikut bergabung ya Pak? Ikut bergabung. Nah, bagaimana nih Pak kesan-kesan dari para siswa di sekolah lansia terhadap sekolah lansia? Sangat senang sekali dia. Kenapa? Mendapat ilmu baru. Mendapat teman baru. Dan dengan lingkungan yang baru semua. Mereka akhirnya apa? Dapat mencurahkan hasratnya, pergaulannya, sehingga mereka sekarang banyak saudaranya, banyak temannya, sangat membantu sekali. Mereka sangat senang dengan adanya sekolah lansia. Terbayang sih ya Pak, di mana mereka kan mungkin keluarga-keluarganya sibuk bekerja ya Pak, dan keberadaan sekolah lansia, jadi punya banyak teman. Nah, menarik nih Pak. Jadi pengalaman Bapak yang paling menarik dan menyenangkan nih Pak dalam mengelola sekolah lansia di Fatmawati bagaimana Pak? Apa Pak? Yang jelas, pertama saya kan baru mengalami katakanlah ngajar lansia gitu ya. Memang harus caranya berbeda dengan kita ngajar anak SMP, SMA atau SD. Dengan pendekatan andragogi. Kita belajarnya orang dewasa kan. Nah, tentunya di sana kami sangat katakanlah kadang-kadang kagum dengan katakanlah ternyata lansia juga lansia yang cerdas. Banyak yang katakanlah punya ilmu karena latar belakangnya berbeda-beda. Ada dari bekas pegawai atau mantan pegawai, ada juga dari masyarakat umum. Jadi di situ sangat bervariasi dan disitulah menariknya. Sangat senang sekali kita dalam bersilaturahmi dengan mereka. Terbayang banget, pasti setiap hari ada pembelajaran-pembelajaran baru yang didapat ya Pak. Betul. Dengan adanya sekolah lansia ini gitu. Nah, ada nggak sih Pak di samping yang menyenangkan tadi tantangannya, hambatannya dalam mengelola sekolah lansia? Yang jelas tantangannya itu bagaimana supaya lansia ini bisa mandiri, bagaimana lansia ini bisa sehat, bagaimana dia merasa bahagia. Itu tantangan bagi kami sebagai pengajar. Kalau mereka tidak ada perubahan, waduh, berarti kami tidak berhasil dong ngajarnya. Jadi itu tantangan itu. Bagaimana menjadikan lansia tangguh, lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, bermanfaat dan bermartabat. Luar biasa ya Pak. Benar-benar hal yang sangat ini ya Pak, penting soalnya untuk lansia, supaya mereka bisa menjadi lansia yang tangguh gitu di tengah, apalagi di tengah era yang sekarang ya Pak. Ya, betul sekali. Iya. Nah, banyak mitra pasti ya Pak yang terlibat dalam mendukung kegiatan sekolah lansia ini. Betul. Siapa saja Pak mitra yang terlibat dan bagaimana sih bentuk dukungan mereka terhadap sekolah lansia? Yang pertama dari RPTRA dulu. Dia membantu sekali menyiapkan sarana dan prasarana. Itu terbantu sekali. Itu yang pertama dengan pengelola RPTRA. Yang kedua Pak Lurah. Pak Lurah ini luar biasa. Yang meng-SK-kan sekolah lansia adalah Pak Lurah. Dan sering saya minta sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang apa saja sih sebagai penduduk itu kewajiban dan haknya gitu. Nah, itu Pak Lurah bagiannya. Terus camat juga sangat membantu di sini. Karena apa?
Karena baru pertama kali di Kecamatan Cilandak itu yang ada sekolah lansia. Bahkan di Jakarta Selatan baru satu-satunya di Pondok Labu. Dia sangat senang. Bahkan dia siap jadi narasumber. Wah, menarik. Dan yang terakhir adalah Kapuskes. Kepala Puskes Kelurahan dan Kecamatan. Ini sangat membantu. Kenapa? Sebelum pelaksanaan sekolah lansia ada pengukuran tensi dulu. Di screening dulu ya, Pak? Iya, di screening dulu. Ada pengukuran gula darah, ada pengukuran asam urat, dan sebagainya. Pokoknya sebelum mulai kita bergiliran gitu. Nah, sumbernya dari Kepala Puskesmas memberikan pengetahuan tentang pencegahan jatuh, tentang proses menua yang tadi saya sebutkan itu, dan tentang kesehatan lainnya. Sesuai dengan penyakit yang diderita oleh lansia kan pada umumnya kan hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Itulah mitra kami yang selalu membantu dan selalu memberikan support pada kami. Itu luar biasa ya Pak, banyak banget mitra-mitra yang mau terlibat nih, ambil bagian di dalam sekolah lansia ini. Nah, ternyata yang tadi tuh Pak, yang di awal, sekolah lansia ini juga ada wisudanya ya Pak? Iya. Oke, bagaimana sih Pak proses wisuda ini berlangsung? Jadi pendidikan di sekolah lansia itu ada 3 jenjang. Baik. S1, bukan strata 1 ya, standar 1. Oh, standar 1. Iya, standar 1 itu ditempuh selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan katakanlah S1, pertama kan S1 dulu saya itu, tanggal 1 November tadi. Nah, dari situ setelah mencapai 6 bulan, kita adakan asesmen. Yang tadi saya bilang, kita lihat kehadirannya, harus 80%. Yang kedua, keaktifannya. Yang ketiga, kita harus tahu penyerapan mata pelajaran yang telah kita berikan tuh sejauh mana dia pemahamannya atau penguasaannya. Nah, yang terakhir adalah dia harus mampu mengungkapkan tentang kesan pesan selama dia berada di Fatmawati. Nah, setelah dikompilasi, nanti ada pembagian kategori lulusnya lulus apa gitu. Lulus apa yang tadi kan ada grade A, B, C, dan D terakhir. Nah, di situ mereka sangat senang. Karena apa? Pakai pakaian toga persis seperti mengingat kembali kalau memang dia latar belakangnya dari katakanlah punya ijazah S1 atau S2. Kalau ini dari masyarakat biasa gimana? Itu sampai dia membawa anak cucunya, betapa bahagianya sekali, bangga dia menunjukkan kepada anak cucunya, nih saya sudah jadi sarjana. Berarti momennya mengharukan juga ya Pak? Mengharukan, betul-betul itu. Ini terjadi itu. Jadi ya itulah kira-kira tentang sekolah lansia di wisuda itu begitu. Nah, untuk rencana ke depan Bapak yang Bapak ingin lakukan terhadap sekolah lansia Fatmawati, apa Pak? Kami akan membuat jaringan yang lebih luas lagi dan tidak hanya dari unsur pemerintah, tapi kami sudah menggait atau meminta para perguruan tinggi yang ternama, terutama yang ada di Jakarta ini, saya minta untuk mengajarkan atau sebagai narasumber sesuai dengan kompetensinya yang tadi saya sebutkan itu. Nah itu. Baik Pak. Nah, terima kasih nih Pak telah berbagi pengalaman dan informasi yang luar biasa banget dalam diskusi kita siang hari ini. Semoga informasi yang Bapak berikan bisa membantu keluarga Jakarta agar lebih mengenal nih Pak sekolah lansia dan manfaat apa saja yang bisa didapatkan dari sekolah lansia. Sebelum kita berpisah, saya ingin memberikan Bapak kesempatan untuk menyampaikan pesan singkat kepada keluarga Jakarta di rumah nih Pak. Ya. Saya tujukan kepada keluarga Jakarta, motonya kami satu. Hidup hanya sekali, jangan menua tanpa arti. Jadi kami tetap eksis dalam hal ini, setelah lansia itu harus punya arti, punya manfaat bagi masyarakat. Jadi inilah yang saya kembangkan. Sehingga kita melaksanakan sekolah lansia itu ada tujuan akhirnya adalah untuk bagaimana supaya lansia itu bisa tangguh, bermanfaat, dan bermartabat. Itu saja.
Terima kasih. Wah, luar biasa ya Pak. Menjadi lansia yang tangguh, bermartabat, bermanfaat. Nah, kepada keluarga Jakarta, jangan ragu untuk memanfaatkan layanan konsultasi gratis yang disediakan oleh Puspa di puspa.jakarta.go.id. Dan bagi Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan informasi seputar keluarga Jakarta, jangan lupa untuk menonton podcast Keluarga Jakarta di channel YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta setiap hari Rabu pukul 14.00. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini kepada keluarga Jakarta lainnya. Terima kasih Pak Yus telah berkenan hadir di podcast Keluarga Jakarta pada hari ini, dan sampai jumpa.